kewajiban pemotong atau teknis EBUPOT 21 yang diatur di PMK 168. Saya resume kembali, kewajiban pemotong itu kurang lebih ada 4 ya Bapak Ibu, yaitu menghitung dengan cara membuat kertas kerja. Ya, untuk membuat kertas kerja ini formatnya tidak diatur, bebas. Jadi wajib pajak hanya membuat daftar pegawai. Dari daftar pegawai itu berapa PTKP-nya, berapa penghasilannya, berapa PTKP, terus berapa penghasilan tiap bulannya yang dibayarkan. Terus kalaupun ada biaya biaya THT, biaya JHT, biaya bank pensiun itu dicatat. Jadi kertas kerja ini pakai format sendiri. Jadi yang penting mencatat pegawainya, data pegawai baik nama NPWP, terus PTKP, termasuk penghasilan yang tiap bulan itu berapa. Nah, itu dibuat di kertas kerja PPA 21. Sudah dibuat di kertas kerja. Kewajiban kedua yaitu wajib pajak pemotong harus wajib memotong. Jadi kewajiban kedua yaitu potong dengan memotong PPA pasal 21 yang terutang. Itu kalau terutang itu ya kalau dia di atas PTKP atau setelah dihitung dengan TER itu dia terutang. Terutang. Jadi untuk memastikan terutang apa enggaknya, jadi setiap pembayaran itu saat ini wajib membuatkan bukti potong. Jadi memotong PPS pasal 21 yang terutang dan membuat bukti potong, termasuk membuat bukti potong yang nihil. Jadi setiap ada pembayaran ke pegawainya itu si pemberi kerja wajib membuatkan bukti potong, baik dia bukti potong harian untuk yang dia dibayarkan harian maupun di bukti potong pembayaran yang dibayarkan setiap pembayaran itu bagi bukan pegawai itu, atau bukti potong yang bulanan itu yang dibayarkan bulanan baik untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, eh, pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau pensiunan yang dibayarkan bulanan maka dibuatkan bukti potong bulanan. Terakhir yang bukti potong tahunan. Bukti potong tahunan biasanya untuk pegawai tetap sama pensiunan. Ini yang 1721. Yang perlu diperhatikan, kewajiban pembuatan bukti potong wajib dibuat walaupun dia nihil atau setelah dihitung itu masih di bawah PTKP atau di nihil itu tetap wajib dibuat. Terus kewajiban ketiga yaitu setor. Setor kalau dia setelah dihitung, wajib pajak pemberi kerja perlu mengecek mekanisme penghitungannya dengan melalui kalkulator pajak. Kalkulator pajak nanti simulasinya akan saya coba contohkan. Kewajiban ketiga setor, kalau misalkan dia dari setelah dicoba di input itu setelah dihitung dia terutang PPA 21 maka setor. Kewajiban terakhir yaitu lapor. Wajib lapor setiap masa pajak termasuk untuk PPA 21-nya nihil. Itu dia tetap wajib lapor yang ada pembayaran gaji ke pegawai. Ini yang perlu diperhatikan, yang sebelumnya si pemberi kerja Januari November itu sebelumnya tahun 2023 ke bawah itu nggak wajib lapor. Saat ini mulai Januari 2024 ini itu wajib lapor kalau ada pegawai dan ada pembayaran upah atau gaji ke pegawainya. Jadi catatannya kalau ada pegawai sama ada pembayaran upah, bukan ada pegawai dan ada dibayarkan gajinya. Jadi kalau tidak ada pembayaran gaji sama sekali, ya, itu wajib si pemberi kerja tidak ada kewajiban di masa pajak tersebut. Di masa pajak tersebut. Namun biasanya kalau yang tidak ada pembayaran gaji yaitu yang perusahaannya tidak jalan sama sekali, biasanya tidak jalan sama sekali. Tapi ini jarang. Saat ini memang ada pegawainya dan ada pembayaran itu ya wajib lapor mulai masa pajak Januari sampai November, termasuk yang Desember. Kalau Desember itu wajib tanpa terkecuali, namun untuk Januari November wajib kalau ada pembayaran upah ke pegawainya. Oke, kita langsung masuk ke teknis EBUPOT 2126. Kurang lebih ada 7 tahapan untuk
pelaporan, baik mulai dari pembuatan bukti potong, pembuatan billing, sampai dengan pelaporan. Ini ada 7 tahapan dalam teknis EBUPOT 2126 ini, yaitu yang pertama login DJP online, yang kedua aktivasi fitur EBUPOT 2126, mengaktifasi fiturnya, terus yang ketiga setting pengaturannya untuk menambah penandatangan pengurus, yang keempat membuat bukti potong, yang kelima posting, jadi bukti potong yang sudah dibuat kita posting, yang keenam perekaman bukti penyetoran. Kalau dari setelah membuat bukti potong itu ada yang terhutang, kalau ada yang terhutang maka langkah keenam ini yaitu setor dan rekam bukti penyetorannya. Terus yang langkah ketujuh, langkah terakhir yaitu penyiapan SPT masa. Penyiapan SPT masa itu ya SPT masa yang sudah diposting dan sudah direkam bukti setorannya, kita lanjut dengan lengkapi datanya dan kirim SPT. Oke, lanjut kita ke simulasi, ke aplikasinya. Aplikasi kita saat ini saya akan menggunakan aplikasi dummy. Izin share screen, ganti screen. Muncul ya. Oke, untuk simulasi pelaporan EBUPOT 2126 ini dari awal saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk pelaporan EBUPOT 2126 ini dilaporkan di DJP online, di alamat djponline.pajak.go.id, akses melalui internet. Setelah akses tampilannya seperti ini, login menggunakan NPWP sama password dan kode keamanan. Kode keamanan. Kalau wajib pajak belum baru pertama kali, maka klik daftar di sini. Kalau wajib pajak pernah login DJP online, namun lupa passwordnya, maka klik lupa kata sandi. Nanti akan diminta masukkan NPWP dan nomor EPIN. Nomor EPIN bisa dicek di M Pajak atau bisa minta ke kantor pajak. Oke, ini kita lanjut, masukkan NPWP, passwordnya, terus kode keamanan PNG, terus kita klik login. Langkah pertama setelah login, jangan lupa wajib pajak yang baru pertama kali login EBUPOT 21, dia diminta mengaktifasi fiturnya terlebih dahulu. Untuk mengaktifasi fiturnya, klik profil. Ini izin, jaringannya agak terganggu. Untuk aplikasi daminya agak gangguan. Kita coba yang aplikasi DJP online-nya. Nah, setelah wajib pajak berhasil login ke menu profil, terus aktivasi fiturnya. Untuk aktivasi fitur di menu profil, diaktifasi fitur ini ada di menu yang paling bawah, klik aktivasi fitur, centang EBUPOT 2126. Nah, udah dicentang EBUPOT 2126, klik ubah fitur layanan. Klik iya, nanti berhasil, sukses, oke. Nanti akan diminta login ulang. Setelah berhasil login ulang, masukkan NPWP dan passwordnya kembali. Nah, setelah berhasil login, untuk mengakses EBUPOT 21 ini di menu, setelah aktivasi fitur EBUPOT 21-nya diaktifasi, kita akses EBUPOT 21 di menu lapor, pra pelaporan, terus EBUPOT 2126.
Ini karena hari terakhir tanggal 20 ini sifatnya bottleneck ya. Banyak yang mengakses, cuman bandwidth-nya agak terbatas. Karena memang ini batas waktu pelaporan hari ini, jadi mungkin harus agak bersabar Bapak Ibu ya. Jadi setelah klik eBupot 2126, tampilannya seperti ini. Ini ada dashboard bukti potong SPT masa pengaturan. Nah, langkah selanjutnya ke menu pengaturan terlebih dahulu. Di menu pengaturan, di menu pengaturan kita tambahkan data pengurusnya. Jadi pastikan sebelum membuat bukti potong, sebelum lapor itu setelah aktivasi fitur dan itu langkah selanjutnya ke menu pengaturan tambah penanda tangan. Penanda tangan terus klik tambah. Masukkan data penanda tangannya, NAM NPWP. Biasanya kalau dia memiliki NPWP, ini ada pilihan kalau memiliki NPWP atau NIK disarankan yang pengurusnya yang memiliki NPWP, masukin direktur wakil eh, yang tercantum di akte, masukin data pengurusnya, centang NPWP, terus masukkan NPWP-nya. Setelah memasukkan NPWP-nya, jangan lupa status aktifnya dicentang. Habis itu klik simpan. Setelah simpan, nanti akan muncul daftar pengurus yang sudah diinput di sini. Daftar pengurus ini statusnya aktif. Pastikan di statusnya aktif. Kalau sudah statusnya aktif, baru kita lanjut ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya di menu bukti potong. Di menu bukti potong ini kita akan diminta membuat bukti potong. Nah, buat bukti potong ini di daftar bukti potong 2126, klik daftar bukti potong 2126 dan klik rekam. Di sini ada dua pilihan pada saat klik rekam yaitu bupot bulanan dan bupot tahunan. Nah, kalau yang untuk dia masih bulanan atau bukan masa pajak terakhir, kalau masa pajak terakhir itu kalau pegawainya masih bekerja di bulan-bulan berikutnya maka jatuhnya bupot bulanan. Bupot bulanan termasuk yang tidak tetap, pegawai tidak tetap bukan pegawai, ini di inputnya di bupot bulanan. Nah, udah klik rekam dan klik bupot bulanan, nanti kita tunggu loadingnya sebentar. Oke, Bapak Ibu, memang ini kendala emang biasanya di hari terakhir agak lama. Jadi Bapak Ibu yang kira-kira emang belum lapor, jadi nanti tahapannya buat bukti potong. Kalau misalkan kira-kira emang tidak dimungkinkan karena emang tidak dimungkinkan untuk menginput bukti potong seluruh pegawainya, maka bisa membuat bukti potong satu pegawai aja. Nanti bisa melalui mekanisme pembetulan. Jadi emang kebetulan karena emang ini kendalanya di jaringan agak lambat, jadi mungkin bisa kita kasih tipsnya ya cukup buat satu bukti potong nanti bisa dilaporkan pembetulan di bulan berikutnya. Kebetulan. Jadi kalau misalkan kira-kira daripada menunggu lama ini, eh, padahal pegawainya ada banyak, misalkan lebih dari satu, maka bisa menginput cukup satu bukti potong dan posting dan laporkan. Nanti kalau misalkan di bulan berikutnya wajib pajak bisa melakukan pembetulan. Jadi nanti di hari-hari berikutnya yang kira-kira sudah selain dari jadwal ini harusnya jaringannya sudah lancar kembali. Kalau jaringan sudah lancar kembali, wajib pajak bisa melakukan pembetulan ini. Kita lanjut contohnya. Untuk contoh pembuatan bukti potong, pilih masa pajak Januari 2024, pilih NPWP.
Kalau tidak memiliki NPWP bisa masukkan NIK. Nah, pilih NIK dan masukkan untuk NIK harus diisi nomor NIK lengkap sesuai KTP dan nama sesuai KTP. Habis itu kita klik cek. Kalau NPWP cukup menginput NPWP 15 digit. Oke, ini memang masalah jaringannya agak lambat, jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Untuk alamat bisa diisi cukup nama kota aja, tidak perlu harus lengkap sesuai KTP. Jadi yang sesuai KTP NIK sama nama itu, terus pilih status kodenya pegawai tetapkah, pegawai pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Nah, di ini pilih kodenya sesuai dengan pegawainya masing-masing, status pegawainya masing-masing. Untuk gross sama gross up bedanya ke gross ini tidak PPh-nya PP21 tidak ditanggung oleh pemberi kerja. Kalau gross up kalau PPh 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja, nanti akan sistem akan menghitung secara otomatis kalau dia ditanggung PPh 21-nya ditanggung, maka dipakai klik gross up, nanti berapa yang dibayarkan, misalkan 10 juta, masukin 10 juta di sini. Nanti PPh 21-nya akan mengenerate secara otomatis berapa PPh 21 yang penghasilannya, yang beban PPh 21-nya ditanggung. Dia akan lebih besar PPh 21-nya. Nah, kita masukkan yang gross, yang PPh 21-nya tidak ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, masukkan PTKP-nya. Nah, klik hitung. Jadi untuk wajib pajak mengecek berapa masing-masing terutangnya bisa melalui kalkulator pajak atau bisa melalui DJP online di EBUPOT 2126 ini. Tinggal masukkan berapa penghasilannya dan berapa PTKP-nya. Sebelum ada tiga, yaitu masukkan status pegawai, pegawai tetap, tidak tetap atau bukan pegawai, terus berapa penghasilannya, terus PTKP-nya, status PTKP di awal tahun berapa. Ini contoh, habis sudah dilengkapi 3 poin ini, status pegawai, jumlah penghasilan, sama PTKP tahunan, baru klik hitung. Saya contoh kalau misalkan 5 juta, klik hitung. 5 juta masih sesuai dengan ketentuan TER, yang TER A, ini 5 juta masih tidak dikenakan pajak ya. Kita langsung aja lanjut, klik simpan. Jadi kalau misalkan lebih dari satu, tinggal Bapak Ibu rekam ulang kembali, masukkan tahun, masa pajak. Kalau memang pengen rekam, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Kalau ingin merekam kembali, tinggal mengisi data-datanya sesuai yang tadi. Kalau kalau sudah direkam bukti potongnya, kita lanjut posting. Lanjut posting. Nah, ini data bukti potong yang sudah di-input, sudah direkam seluruhnya, sudah direkam. Kalau misalkan ada PP pasal 26, silakan rekam di daftar bukti potong PP pasal 26, terus klik rekam. Terus kalau wajib pajak ingin memanfaatkan mekanisme impor ini menginput data bukti potong itu secara massal sekaligus melalui skema impor. Jadi kalau misalkan bukti potongnya cukup banyak, lebih dari 10, bisa memanfaatkan skema impor. Nah, skema impor nanti akan saya jelaskan terakhir. Eh, saya lanjut. Jadi ini mekanisme penginputan secara key-in, secara manual. Udah diinput, udah direkam satu-satu. Kita lanjut ke klik SPT masa. Di klik SPT masa ini ada 3 submenu, yaitu ini tampilannya belum muncul ya. Di menu SPT masa ini ada 3 submenu. Kalau di bukti potong ada 4 submenu. Daftar bukti potong 21 untuk yang PPh 21, yang pegawai
Kita lanjut ke SPT masa. SPT masa ada 3 submenu, posting, perekaman, sama penyiapan. Nah, setelah bukti potong berhasil direkam, di SPT masa kita jangan lupa posting. Jadi sebelum rekam sama penyiapan, langkah selanjutnya posting. Jadi tahapannya pengaturan, bukti potong, SPT masa. SPT masa mulai dari kiri, posting, perekaman, penyiapan. Nah, di posting ini pilih tahun pajak sama pilih masa pajak, klik posting. Nah, setelah posting nanti kita klik perekaman kalau ada yang kurang bayar. Kalau tidak ada kurang bayar, berarti langsung aja ke penyiapan SPT masa 2126. Kalau tidak ada kurang bayar. Cuman kalau misalkan dia ada kurang bayar, maka langkah selanjutnya setelah posting ke perekaman bukti penyotoran. Perekaman bukti penyotoran ini wajib pajak buat billingnya, ya saya lupa. Nah, di perekaman bukti penyotoran ini pilih masa pajaknya buat billingnya bisa di perekaman bukti penyotoran ini. Pilih tahun, pilih masa, tinggal klik cek. Setelah klik cek, di tagihan perekam, nah di tagihan perekam. Nah, bukan di tagihan perekam, maaf. Di ringkasan pembayaran ini ada jumlah kurang bayar. Kalau dia ada buat bukti potong yang terhutang. Kebetulan ini bukti potong yang lain, bukti potong yang pegawai tidak tetap. Kalau wajib pajak ingin membuat billing ya, tidak perlu dibuat billingnya secara mandiri, cukup akses ke perekaman bukti penyotoran, pilih tahun, masa, klik cek, nanti di ringkasan pembayaran yang bukti potong yang sudah dibuat bisa dilihat, bisa dibuatkan billingnya di ringkasan pembayaran ini. Di menu ringkasan pembayaran, tinggal klik cetak billing, klik OK. Nah, biasanya ini sudah mengenerate mengenerate satu jenis pajak satu billing. Jadi kalau kodenya 100 di 1 bulan, maka dia akan mengenerate satu billing aja. Jadi wajib pajak nggak perlu bingung, dia misalkan buat bukti potong ada 10, terus yang terutang 5, tapi yang muncul cuma satu. Ya emang sistemnya mengenerate satu billing aja. Dia akan menjumlahkan berapa jumlah terutang di masa tersebut. Untuk yang kode jenis setorannya 100, jadi cukup cetak billing. Nah, billing yang sudah dicetak silakan setor ke kantor pos atau ke bank. Nah, kalau sudah disetor, maka rekam bukti penyotorannya di perekaman bukti penyotoran, direkam bukti penyotoran di submenu sini. Nah, kita klik rekam bukti penyotoran, klik tambah. Nah, masukkan NTPN yang sudah di NTPN 16 digit yang didapat dari kantor pos atau bank, masukkan NTPN-nya, masukkan tahun pajaknya. Klik cek. Nanti pastikan NTPN-nya yang diinput benar. Biasanya sering kebalik antara 0 sama O. Antara 0 sama O, atau bisa cek ke KPP atau di dashboard DJP online, itu ada daftar pembayaran wajib pajak. Nah, NTPN yang sudah diinput klik simpan, sudah disimpan, sudah berhasil disimpan, lanjut ke penyiapan SPT masa. Jadi posting, rekam bukti setoran, kalau dia ada kurang bayar, kalau tidak ada kurang bayar bisa langsung ke penyiapan SPT masa. Nah, di penyiapan SPT masa ini ada dua. Ini agak nunggu loading ya. Nanti di sini ada tampilan. Jadi data SPT masa yang telah diposting akan muncul di penyiapan SPT masa. SPT masa. Pastikan statusnya. Nah, pastikan statusnya ini ya, SPT Anda siap kirim. Kalau SPT-nya belum siap kirim, maka dilengkapi terlebih dahulu. Misalkan tahap pertama belum muncul menu kirim, maka klik lengkapi SPT yang gambar seperti ini. Klik lengkapi SPT. Kalau sudah dilengkapi SPT, biasanya lengkapi SPT ini yang diinput secara manual.
diinput secara manual. Jadi namun jarang yang diinput secara manual, biasanya yang untuk yang ada kompensasi di masa pajak sebelumnya atau ada penghasilan lainnya baru diinput secara manual. Nah, kalau tidak ada yang diinput secara manual, maka ini daftarnya lengkapi SPT, kurang lebih daftarnya seperti ini. Ini daftar yang sudah dibuatkan bukti potong, jumlah pegawainya berapa, dan jumlah bruto totalnya berapa. Ini di sini akan muncul. Kalau kira-kira sudah sesuai, bisa lanjut ke bawah, scroll ke bawah terus. Nah, kalau dia ada kelebihan penyetoran dari bulan sebelumnya, nah diisi di angka 13 ini. Misalkan bulan Desember 2023 ada kelebihan pembayaran 1 juta, nah, tinggal diisi, kalau tidak ada dikosongkan saja. Nah, kalau sudah dikosongkan, maka kalau memang tidak ada yang dirubah atau tidak ada yang diisi, langsung aja ke bagian paling bawah, isi data penanda tangan, klik simpan. Klik simpan, setelah disimpan maka langkah terakhir kirim SPT. Jadi lengkapi SPT ini hanya melengkapi beberapa bagian saja, terutama kalau ada kelebihan penyetoran bulan sebelumnya atau hanya sekedar mengecek hasil inputannya. Ini sambil menunggu loadingnya, mungkin emang saya sambil menjelaskan sedikit. Jadi di penyiapan SPT masa ada 2 submenu, yaitu lengkapi dan ada 2 pengisian, lengkapi dan kirim. Nah, kalau belum keluar menu kirim, pilih lengkapi. Jadi pastikan ini memang ada beberapa kemungkinan, yaitu memang belum keluar lengkapi karena belum klik lengkapi dan belum dipilih data pengurusnya. Kalau sudah dipilih data pengurusnya dan sudah disimpan, nanti akan muncul menu kirim SPT. Kalau sudah muncul menu kirim SPT, tinggal klik kirim SPT. Di kirim SPT ini langkah terakhir untuk pelaporan. Di langkah terakhir pelaporan ini ada 2 lampiran, ada dua lampiran atau 2 halaman, yaitu formulir 1721. Ini sekedar untuk melihat tampilan isiannya saja. Langsung aja kalau kira-kira tampilan isiannya sudah sesuai, langsung aja ke kirim SPT. Nah, di menu kirim SPT ini kita klik ambil kode verifikasi. Ini mirip dengan SPT tahunan orang pribadi. Tinggal klik ambil kode verifikasi, maka akan muncul akan terkirim data kode verifikasi sekitar 5 digit, itu masuk ke email. Cek emailnya. Nah, setelah dibuka emailnya, masukkan kode verifikasi yang ada terkirim di email. Masukkan kode verifikasi dan klik kirim SPT, maka pelaporan SPT selesai. Kurang lebih untuk pelaporan SPT seperti ini, Bapak Ibu. Terakhir saya akan jelaskan terkait skema impor. Untuk skema impornya, di sini ada petunjuk pengisiannya Bapak Ibu ya. Di skema impor, di bukti potong, kita klik menu bukti potong. Klik menu bukti potong, nanti klik petunjuk pengisian. Ini lagi loading, Bapak Ibu. Nanti di petunjuk pengisian di sini ada format skema impor. Jadi Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan skema impor ini, kalau ada bukti potongnya cukup banyak dan cukup melelahkan kalau ingin input satu-satu, maka bisa memanfaatkan impor bupot. Tinggal klik impor bupot. Udah klik impor bupot, nanti di petunjuk pengisian di sini ada petunjuknya dan ada formatnya. Nah, nanti formatnya diisi kebetulan ini di petunjuk pengisian. Kalau panduannya ini yang paling atas. Panduan biasanya ini panduan EBUPOT 21, hampir mirip dengan tata cara pengisian EBUPOT 21. Nah, ini untuk format EBUPOT yang skema impor. Ini di scroll ke bawah yang poin 1, klik di sini. Nanti
akan muncul dalam bentuk Excel. Excel yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Ini kebetulan jaringannya agak lambat. Saya pakai yang Excel yang sudah saya download. Izin sekarang ganti. Nah, skema impor atau format Excel yang berhasil di-download tadi, ini formatnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini di halaman sheet pertama, itu tahun pajak, masa pajak disesuaikan. Kalau bulan 1 pilih 1, kalau bulan 2 nantinya dirubah 2. Jumlah pot 21 yang akan diinput, misalkan diisi berapa? Misalkan 10, atau misalkan cuma 5, diisi 5. Nah, kalau sudah diisi, maka kita lanjut ke sheet 21. Sheet 21 ini data bukti potong yang harus diisi. Nah, formatnya Bapak Ibu tinggal copy paste aja dengan format yang sudah ada di Excel tersebut. Nanti di dalam Excel tersebut sudah ada contoh formatnya, tinggal copy paste aja, tinggal dirubahnya, disarankan merubahnya diketik untuk pertama kali. Nanti selanjutnya di bulan-bulan berikutnya cukup mengganti bulan atau mengganti jumlah penghasilan. Jadi memang mungkin agak repot di bulan pertama, yaitu eh, ketik bisa copy paste sih, cuman perlu diperhatikan formatnya rata-rata teks, formatnya rata-rata teks. Nah, cuman memang disarankan copy paste dari yang di atas, ke bawahnya itu, atau dirubah secara manual dengan ketik. Kalau yang pertama, kolom yang B, untuk kolom yang A ini nomor, tidak perlu dirubah ya. Ini yang kolom B formatnya teks, ini tanggal, ini tinggal disesuaikan tanggalnya, formatnya teks. Untuk yang kolom C ini NPWP atau NIK. Kalau dia wajib pajak pegawainya memiliki NPWP, maka isi NPWP. Kalau tidak memiliki NPWP, maka isi NIK. Kalau dia memiliki NPWP, maka yang diisi kolom D. Kolom E, F, G tidak perlu diisi, dikosongkan aja. Kalau misalkan dia eh, nah, kalau misalkan dia di kolom C ini, di di baris ke-10 dia tidak memiliki NPWP, maka diisinya NIK, maka di kolom D dikosongkan, yang diisi kolom E, F, dan G alamat. Jadi untuk alamat bebas, cukup nama kota aja, tapi untuk NIK sama nama pastikan NIK sama nama sama persis yang tercantum di KTP, harus sesuai dengan yang tercantum di KTP. Nah, sudah diisi NPWP atau NIK-nya, isi kode objek pajaknya. Nah, kode objek pajaknya di sini ini disesuaikan. Kalau untuk pegawai tetap, sesuaikan dengan referensi. Referensinya bisa dilihat di halaman referensi daftar objek pajak. Ini bisa di kopinya dengan di blok ya, terus dirubah, diketik atau di copy paste dengan cara di blok. Nah, ini untuk pegawai tetap 21.100.01, atau referensinya disesuaikan masing-masing pegawainya. Kalau semuanya pegawai tetap, maka dirubah 01 semua. Kalau misalkan dia ada pegawai tidak tetap, maka di belakangnya 03. Ini yang pegawai tidak tetap 03, atau tenaga ahli yang 07. Tinggal disesuaikan kode objek pajaknya dengan status pegawai. Nah, untuk yang kolom I sama J ini penanda tangan atau direktur atau pengurusnya. Kalau direktur atau pengurusnya memiliki NPWP, maka isi NPWP. Kalau tidak memiliki NPWP, isi NIK. Kalau dia memiliki NPWP, maka yang diisi di kolom J, yang kolom K dikosongkan. Kalau dia memiliki NIK, maka yang diisi kolom K. Kolom NIK, yang kolom NPWP dikosongkan. Kalau dia tidak memiliki NPWP. Jadi ini untuk penanda tangan atau direkturnya atau pengurusnya sudah diisi.
isi kode PTKP, kode PTKP, kode PTKP, terus isi apakah pegawai harian atau iya, iya atau tidak. Ini hanya diisi dua pilihan iya atau tidak. Kalau gross up iya atau tidak, ini kalau dia gross up itu kalau PPh 21-nya ditanggung. Rata-rata kan PPh 21 tidak ditanggung oleh pemberi kerja, maka pilihnya tidak. Terus penghasilan bruto tinggal disesuaikan aja berapa pada bulan tersebut dia total gaji brutonya, total brutonya berapa, maka ini diisi. Kalau mendapatkan fasilitas NSKP atau DTP, ini kalau biasanya untuk yang bukan pegawai atau tenaga ahli, bukan pegawai atau tenaga ahli yang memiliki SKB atau memiliki atau dia DTP ini ditanggung pemerintah, biasanya ada PP 21 insentif kayak seperti dulu. Kalau saat ini belum ada. Untuk yang SKB, kalau si bukan pegawainya atau tenaga ahlinya itu memberikan surat berupa SKB. Kalau tidak ada memberikan surat, maka pilihnya N. Atau dengan kata lain yang diisi, ya, penghasilan bruto, PTKP, di nanti yang diisi tiap bulan kurang lebih. Kalau dia pegawainya tetap, ini untuk pegawai tetap, maka dengan catatan pegawainya tetap dan tidak ada perubahan, maka tiap bulan yang diisi hanya menyesuaikan penghasilan brutonya aja. Penghasilan bruto, ya. Jadi tinggal formatnya tinggal menyesuaikan seperti ini. Kalau PTKP ini kondisi per awal tahun, kondisi per awal tahun. Ya, jadi kurang lebih tinggal Bapak Ibu menyesuaikan aja PTKP-nya, NPWP nama ini untuk kolom I sama J, pengurus NPWP pengurusnya. Nanti kalau sudah diisi silakan diimpor, silakan diimpor. Mungkin emang repot di bulan pertama, nanti di bulan selanjutnya kalau dia datanya sama persis, maka hanya tinggal merubah di menu rekapnya aja, merubah bulan sama persis, juga penghasilannya sama, data pegawainya sama, penghasilannya sama persis, maka hanya mengisi masa pajaknya, terus data-data diisi ya di sini yang nggak perlu dirubah lagi, cukup diimpor, langsung diimpor aja. Jadi hanya tinggal merubah masa pajaknya aja. Kalau dengan catatan tiap bulan penghasilannya sama, terus pegawainya tidak ada perubahan, tidak ada yang keluar atau tidak ada yang masuk. Cuma kalau ada perubahan maka tinggal menyesuaikan aja, menyesuaikan berapa penghasilan bruto atau menyesuaikan NPWP-nya, pegawai yang keluar yang masuk yang mana aja. Kalau tidak ada perubahan ya tinggal hanya merubah masa pajaknya. Silakan langsung diimpor. Nah, data-data yang sudah diisi di sini jadi kurang lebih yang diisi sheet rekap sama sheet 21. Kalau sheet 26 ini yang untuk pegawai asing. Jadi dua yang diisi. Kalau sudah dilengkapi tinggal disimpan. Nah, silakan diimpor. Saya share screen lagi, balik lagi ke aplikasi ya. Silakan diimpor di eBupot 21 di menu impor eBupot. Nah, di menu impor Bupot ini nanti di sini pilih jenis Bupotnya, bulanan, pilih tahun pajak 2024, pilih masanya Januari 2024. Nah, oke, sebelum mengimpor perlu diperhatikan penamaannya. Untuk penamaan di sini, nah, mekanisme penamaannya ini dilihat di petunjuk pengisian di sebelah kiri. Nah, ini ada aturan penamaan. Aturan penamaan masukkan NPWP, NPWP aja, penamaan NPWP aja, atau penamaan strip satu kalau dia pembetulan ke satu,
atau penamaan NPWP, masa pajak, bulan, ini tanggal, bulan, tahun, sama pembetulan. Atau lebih sederhananya, lebih gampang, cukup NPWP aja, penamaan NPWP aja. Jadi nama impor, nama skema impor yang sudah disimpan tersebut, penamaannya bisa NPWP, NPWP aja, atau NPWP satu. Satu ini satu ini yang menggambarkan pembetulan ke satu, terus atau NPWP masa atau bulannya, masa, bulan, terus pembetulan ke satu, atau lebih sederhananya cukup NPWP aja. Kalau sudah penamanya sudah disesuaikan, silakan diupload bukti. Habis itu klik open. Nah, udah diupload, silakan diunggah, klik unggah. Nanti kalau setelah diunggah, nanti akan muncul data unggahannya di sini. Ini kebetulan karena aplikasi dummy-nya nggak jalan, jadi saya nggak jalankan skema impornya karena ini akun saya pribadi, jadi nggak saya jalankan. Ini contohnya kalau sudah diupload tinggal unggah. Setelah diunggah nanti tampilan daftar e-book pot yang sudah diimpor melalui skema impor ini ada di daftar dokumen bawah ini. Nanti ada muncul daftarnya di sini. Keterangannya apa? Kalau misalkan dia keterangannya gagal, silakan cek kembali. Atau mungkin untuk lebih jelasnya, kalau memang secara terlalu teknis, ini emang lebih baik dikonsultasikan ke KPP kalau memang permasalahannya terlalu teknis. Tapi umumnya kalau misalkan yang di input data skema impornya sesuai dengan format yang sudah ditentukan, terus syaratnya ada dua ya untuk skema impor, formatnya benar, terus data yang diisi NPWP atau NIK-nya valid. Dua itu aja. Kalau dua itu benar, maka datanya di input akan masuk, data impornya akan berhasil. Jadi dua syarat itu aja. Jadi formatnya udah sesuai, NPWP dan NPWP NIK-nya valid. Kalau dua itu terpenuhi, maka data impornya akan masuk. Oke. Yeah.